ini bagian daripada orang tua agar menjaga anak-anaknya memiliki pasangan yang saleh dan salihah. Maka kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, maka semakin luar biasa keadaan mereka. Bahkan tidak sedikit ulama sejarah menyebutkan bahwasanya perekonomian Khadijah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk memiliki peradaban perekonomian yang sangat kuat, sampai sepertiga kekuatan ekonomi Jazirah Arab itu ada di tangan baginda Rasul dan Khadijah radhiyallahu anha. Cuman sisi-sisi ini terkadang menurut saya buatan kata dibahas. Artinya itu Nabi hanya mau menjalankan nilai-nilai spiritualitas saja. Dalam bisnis spiritualitas, dalam membangun tatanan masyarakat yang madani ini juga spiritualitas. Jadi menurut saya bukan hanya sekedar urusan masalah normativitas normatif gimmick ngurusin ibadah, sholat, puasa, zakat itu nggih. Tetapi yang secara luas juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dirombak, mulai dari tatanan akidah masyarakat Mekah. Si mau misalnya don nyembah berhala, maka proses kenabian inilah kemudian merubah dari yang tadinya menyembah kepada Manat, Lata, Uzza, menyembah kepada berhala, menyembah kepada sesembahan-sesembahan yang itu termasuk kesyirikan. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak untuk menyembah kepada keesaan Allah, yaitu ketauhidan. Lanjut. Jadi keadaannya sangat luar biasa di zaman itu hingga sampai mendekati masa usia kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menjelang usia ke-40 tahun. Di sedikit kisah ada kurang lebih 3 atau 5 tahun sebelum masa kenabian Nabi itu, di masyarakat Mekah itu dahulu terjadi ada perselisihan. Perselisihan itu terjadi rikala setelah Mekah terjang oleh banjir, hingga kemudian banjir ini meluluh lantahkan bangunan Ka'bah. Bangunan Ka'bah ini kemudian setelah banjir bandang tampak kerusakan. Yang rusaknya itu lumayan, sehingga nampak seperti harus diperbaiki atau direnovasi. Nah, karena yang merasa memiliki Ka'bah ini adalah dari kabilah-kabilah terkemuka di masyarakat Arab, khususnya adalah di masyarakat Mekah. Bahkan karena Ka'bah ini sudah sejak zaman Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, bangunan itu dijaga sehingga tidak ada keberanian di antara masyarakat Mekah untuk melakukan perombakan. Seorang pun dianggap wah ini bangunan bersejarah yang nggak boleh diutik-utik, ya. Nah, kadang-kadang kita sama tadi walaupun pun ajeng ambruk nih, gandengan itu adalah situs bersejarah, kadang-kadang tidak direnovasi. Dan itu terjadi di zaman baginda Rasul tatkala menjelang masa kenabian Nabi, Mekah ini dilanda banjir dan Ka'bah rusak. Kemudian masyarakat Arab tidak berani untuk melakukan renovasi, hingga kemudian ada salah seorang yang memberanikan diri. Nah, ini malah heman-heman, malah tidak kelihatan bangunan bersejarah karena sudah porak-poranda. Maka diantaranya adalah Walid bin Marzumi ini kemudian berusaha untuk memberanikan diri. Surat tak dandanan ini orang siloko tak tanggung dewi, begitu dia. Maka tatkala diperbaiki oleh Walid ini, selang beberapa saat dia memulai memperbaiki. Nah, biasanya masyarakat itu sampai dong ngetes iki jajan. Kok nek pirang-pirang dino dhek ora apa-apa berarti aman. Tapi nek pirang-pirang dino bareng dandane kok semaput, nah iki kualat ya. Nah, dan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat terdahulu. Ini boten namung Indonesia mawon ini. Mas bar negara ringin ning pojokan to, nah delon titeni sesuk lah cingkreng sikile ngoten niku gitu. Nah, kadang-kadang kita sama menghubung seperti itu. Nah, ini paham jahiliyah. Kenapa? Karena ini sudah sejak zaman jahiliyah terlebih dahulu sudah diamalkan. Jadi kalau saat ini masih ada yang seperti itu, ya itu namanya paham jahiliyah masih diamalkan. Nah, maka kemudian
kemudian ternyata Walid ini tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Ya. Bahkan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut membantu mengumpulkan batu-batu Ka'bah yang berserakan. Tatkala disusun, sampai beberapa hari muncullah satu perselisihan di antaranya, yaitu ketika Hajar Aswad ini, ya, batu hitam pojok pojok Ka'bah ini akan diletakkan, yang kemudian terjadilah beberapa perselisihan di antara beberapa kabilah yang merasa terkemuka di masyarakat Mekah tersebut. Rumangsa dene sing paling terkemuka sehingga dia yang harus meletakkan batu itu. Kenapa? Karena batu ini termasuk yang diyakini sebagai batu yang memiliki kemuliaan, yang memiliki karomah, memiliki kemuliaan, terus mengalami akulturasi bahasa kalau di Indonesia menjadi keramat. Niku saking kalimat karim alias mulia. Ini cenderung rahmat itu diidentikan dengan sesuatu yang menyeramkan, ya, simulen. Padahal tidak, ya, itu adalah sesungguhnya kemuliaan, karena memang, ya, batu itu sudah sejak zaman Ibrahim alaihissalam, ya, termasuk batu yang diceritakan secara turun temurun memiliki kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat dijaga. Ya, jadi satu sisi masyarakat Mekah walaupun dalam masa kejahiliahan luar biasa praktek kesyirikan ngoten niku, ananging di dalam menjaga kesucian Ka'bah ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi gitu, saya pun ada sih beberapa masjid ngoten niku. Masjid ini tetap dianggap sebagai tempat yang suci, rumahnya Allah dan tempat yang harus dimuliakan. Namun saya ada di beberapa masyarakat, di beberapa daerah yang walaupun orang itu sudah tidak berada di masjid, tidak ibadah di masjid, tidak senang alias tidak gemar untuk datang ke masjid, tapi tetap orang itu tidak rela kalau masjid dirobohkan. Gitu. Tenggen kula niku wonten, nun sewu. Tenggen kula niku wonten. Nggih. Masyarakat itu kan mayoritas muslim dan hanya ada 0, sekian persen itu Nasrani. Awalannya niku nggih ada dibangun gereja. Nah, rumah yang dibangun, yang dibeli itu awalannya dianggap untuk dunia, tapi ternyata menyalahi izin, yaitu malah didirikan gereja. Nah, kanca-kanca kula sing nuwun sewu sing ora tau nambah masjid, ya ora tau ngaji, berarti ya tetep melu belani aja sampai didirikan gereja. Nah, jadi urusan keagamaan ini terkadang di satu sisi, kaum muslimin ini juga sangat kompak dan berani. Urusan agama disinggung, kesionten sedherek kita menika sik nesu, walaupun dalam kesehariannya ya tidak menjalankan syariat agama. Dan itu terjadi sejak dahulu. Ya, di masa fase Mekah menika, ya, sebelum masa kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terjadi, dan hingga akhirnya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberikan satu ide yang sangat cemerlang, sangat jitu untuk mempersatukan itu. Hal ini dikarenakan apa? Hal ini dikarenakan karena peliknya konflik yang terjadi, bahkan hampir satu dengan yang lainnya, kabilah satu dengan yang lainnya akan terjadi peperangan, sehingga diputuskan di antara mereka, wis ngene wae iki saiki monggo jangan kita yang memutuskan, jangan antara kabilah. Terus siapa? Tunggu, siapa yang akan masuk orang yang pertama dari pintu Masjidil Haram ini, ya, dari pintu Ka'bah ini, maka dia yang berhak untuk menentukan siapa bagaimana meletakkan batu Hajar Aswad ini. Dan atas izin Allah ternyata yang masuk pertama menuju pintu Ka'bah itu adalah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena Nabi mengetahui terkait dengan prahara tersebut, Nabi tidak serta-merta mengangkat sendiri batu Hajar Aswadnya dan meletakkan di pojok Ka'bah itu. Kemudian Nabi justru mempersatukan antar kabilah, minta selembar selendang. Jadi setiap pemuka kabilah untuk memegang ujung-ujung dari selendang tersebut, maka batunya diletakkan di atas selendang, setiap ujung-ujung supaya ditarik, digotong bareng-bareng, monggo. Nah,
Maka disitulah yang kemudian solusi jitu itu kemudian menjadikan islah alias perbaikan, persatuan di antara kabilah-kabilah tadi yang berseteru hanya karena ingin memasang Hajar Aswad. Nah, disitulah kemudian masyarakat Arab semakin memberikan trust, kepercayaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa mudanya sebelum masa kenabiannya itu. Wah, kita istimewa, wah kita nampur, mungkin pemersatu umat ini yang memang luar biasa. Nah, maka setelah itu menginjak beberapa tahun sebelum masa kenabian Nabi pun secara personalitinya merasakan bahwa kejanggalan yang Nabi rasakan di benak pikiran di dalam hatinya. Kenapa? Karena masyarakat ini masih jauh dari kebenaran di dalam melakukan peribadatan kepada Allah. Ya. Lata Uzza ini dengan disembah, dengan diucapkan syair-syair berhala ini, nah, Nabi sangat tidak suka dengan bacaan syair itu yang diperuntukkan untuk menyanjung Lata Uzza. Dan apa? Ya karena secara akliyah Nabi sudah merasakan. Lah wong iki patung sing mahat ya dhewe sing gawe dhewe kok malah dipuja-puja dhewe. Maka ini sesuatu yang tidak masuk akal. Dan kemudian Nabi juga merasakan bahwa tidak ada kekuasaan yang dimiliki oleh Lata Uzza ini sebagai Tuhan, itu tidak ada. Tidak ada bukti-bukti nyata bahwa dia adalah pencipta alam semesta, pencipta makhluk ini, pencipta dunia dan seisinya begitu. Sehingga itu menjadikan muncul di dalam diri Nabi pertanyaan-pertanyaan dan kegelisahan-kegelisahan. Nah, kira langkung 3 tahun sebelum masa kenabian, inilah kemudian Nabi memulai uzlah, yaitu melakukan penyendirian dan bertahanut, yaitu beribadah di dalam gua yang ada di Jabal Nur, kurang lebih jaraknya 2 mil dari titik Ka'bah alias titik Mekah. Ini kurang milnya lumayan tebih, kurang bilang berarti 1 mil itu berapa kilo? Ya? 1,6 gitu, berarti hampir 4 kilo, 3, sekian kilo. Dan waktu saya ke Gua Hira dari Mekah itu numpak taksi itu lumayan tebih. Belum dari bawah sampai ke atas itu kalau nanjak itu dikira nanggung hampir 2 jam dengan jalan terjal yang sangat ekstrim bagi saya. Padahal kalau ini nate mapalan, nonton itu gimana mendaki Gunung Merapi, mendaki yang itu, tebih nih buatan terseterjal nih. Niku pun batu nih patu atau satu niku panas mentang-mentang nih awannya. Buatan nonton pit-pitan. Dan hanya batu-batu yang pecah karena saking panasnya, yang berlimpah. Itu sudah mulai masih eyek-eyek kan. Ini dia menggah tekan bukit tak sampai puncak Gua Hira di atasnya di Jabal Nur. Nah, proses ini kemudian oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan. Tentu dengan musyawarah yang mendalam terhadap istri Nabi yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Dan inilah kesolehan istri baginda Rasul yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Apa-apa yang menjadi keputusan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah amat sangat sami'na wa ata'na, sangat-sangat mendengar dan mentaati. Kalau mboten bayangke nek sik dadi istrine niku nun saya ibu-ibu. Apa-apa mangga kok mlaku tukang ngomong keping turu ning gua kek apa gitu. Nah, tapi itulah Khadijah. Ya. Keikhlasannya di dalam mendampingi Nabi itu luar biasa. Lajeng Ibnu Hisham menyebutkan bahwasanya kurang lebih masa itu dilakukan 3 tahun oleh Nabi SAW. Berarti bukan sewengi-wengi, tapi sudah proses cukup panjang. Ya. Sudah cukup panjang proses itu dilakukan oleh Nabi SAW yang kurang lebih di 3 tahunan itu. Hanya berselang, alias Nabi terkadang ke Gua Hira
membawa perbekalan. Tatkala bekal itu habis, Nabi pulang ke keluarganya, kemudian melakukan aktivitas keseharian sebagaimana biasanya, kemudian membawa perbekalan lagi, pergi lagi ke sana ngoten niku. Nggih mboten 3 tahun nedur teng Buairo niku mboten. Nah, tetapi termasuk diriwayatkan Nabi bolak-balik hingga sampai di masa-masa yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alami pengalaman malam demi malam yang sangat luar biasa di Gua Hira tersebut. Ya. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang masa kenabiannya mendapatkan ru'yatus sadiqah, yaitu adalah mimpi yang seolah-olah sangat tampak kebenarannya. Dalam mimpi itu terbersit cahaya seperti fajar, seperti cahaya fajar yang di dalamnya tersirat makna yang luar biasa, tidak seperti mimpi dalam mimpi-mimpi biasa tersebut. Nabi merasakan bahwa itu adalah mimpi yang sangat amat nyata. Dan perjalanan ini diceritakan oleh Nabi kepada Khadijah, yang kemudian dalam kemudian hari diceritakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang kemudian oleh Aisyah radhiyallahu anha diceritakan kepada para sahabat. Dan inilah yang kemudian menjadi riwayat Nabi SAW di dalam proses menerima masa kenabian dari Allah sekaligus menerima wahyu yang awal. Karena di antara ulama nanti akan berbeda pendapat. Ada 3 pendapat di dalam penerimaan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang paling masyhur memang surat Al-Alaq, yang maknanya adalah segumpal darah. Ayat 1 sampai 5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram. Kalau dalam hadis Sahih Muslim sampai wal akram. Tapi kemudian Nabi menerangkan sampai 5 ayat. Kemudian di keterangan yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan setelah pulang dari sana, Nabi dalam keadaan yang sangat demam ketika menerima wahyu itu, menggigil, rasa takut, gemetar badan yang sungguh luar biasa. Kemudian Nabi meminta izin kepada Khadijah untuk tidur di pangkuannya, dan minta diselimuti aku wahai Khadijah, selimuti aku. Kemudian diselimuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bertanya bukan Khadijah, tapi Nabi terlebih dahulu bertanya kepada Khadijah, apa yang terjadi padaku ini? Apa yang terjadi padaku? Kalau bapaknya ini, aku ini oleh Khadijah radhiyallahu anha diberikan pelukan kasih sayang, diselimuti, diberikan ketenangan yang luar biasa oleh Khadijah radhiyallahu anha. Wah, ini sangat keadaannya sangat hanyut. Bagaimana tidak Bapak Ibu ingat dipun muliakan Allah? Masa semonten menika masa di mana perkara tersebut sangat-sangat asing dari kejadian pada umumnya. Nah, dia sebutkan sih ngalami model ngoten ini. Dalam sejarah sepanjang pada masa era jahiliyah ini, tidak ada orang yang mau pergi jauh dari tempat rumahnya menuju tempat kesendiriannya. Dan ini hanya dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu ingat dipun muliakan Allah, maka di dalam surah Al-Alaq ini, tatkala Nabi masuk, dicatatkan oleh para ulama ahli sejarah, masuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke hari yang ke-21 di malam bulan Ramadan, atau tanggal 10 Agustus di bulan 10 Agustus tahun 610 Masehi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami malam itu yang sangat genting, di mana Nabi bercerita bahwa Nabi didatangi sosok malaikat yang dia mengenalkan diri, kemudian mendekat Nabi di dalam kegelapan malam itu, kemudian diperintahkanlah oleh malaikat Jibril itu kepada baginda Rasul supaya Rasul mengucapkan kalimat Iqra.
Lantas Nabi membalasnya dengan saya tidak bisa membaca. Analam yaqra, saya tidak bisa membaca. Kemudian dilepaskan dekapan itu karena Nabi merasa sangat sesak. Dipeluk kembali oleh malaikat Jibril. Kemudian kembali diperintahkan Iqra. Lajeng Nabi juga menjawab dengan jawaban yang sama, saya tidak bisa membaca. Kemudian sampai dekapan yang ketiga dipeluk Nabi SAW oleh malaikat Jibril dengan pelukan yang sangat hangat. Kemudian sampai Nabi terdesaknya itu karena apa? Ya satu keadaan yang sangat menakjubkan. Yang niku nek ngalami sesuatu yang menakjubkan, urung diapa-apake mesti ndredeg pego rasane, gitu. Nah niku kaya kula pengalaman dadi imam pertama. Ora diapa-apake, maju munggah tenggen pengimaman niku rasane kemringet, gembrobyos, deg-degan, nafasnya arep entek. Nah niku. Kenapa? Karena itu sesuatu yang menakjubkan. Bahasa panggungnya niku nervous. Tegang. Grogi niku nek pas lagi gorila ngoten niku. Amin dingeten niku tok rasane koyo pego banget gitu. Mboten dinapa-napa nek jenenge grogi niku tegang niku mus niku ambekane koyo pendek, sesak. Dan ini dialami oleh baginda Rasulullah SAW tatkala didekap oleh malaikat Jibril. Israel diperintahkan Iqra. Kemudian Nabi menjawab, saya tidak bisa membaca. Lantas kemudian oleh Nabi SAW didekapkan yang ketiga, maka diajarkanlah oleh Jibril alaihissalam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ayat 1 sampai 5. Kemudian terbitlah fajar. Tidak diterangkan bagaimana proses sampai menjemput wahyu itu. Nabi di dalam beribadah dengan bertahanut di Gua Hira itu seperti apa ibadah Nabi tidak diterangkan dalam beberapa riwayat sejarah. Sebab di masa itu adalah masa masa fatrah, masa di mana belum mendapatkan perintah untuk beribadah yang seperti apa spesifiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maka sebagian mereka melakukan pencarian-pencarian ketuhanan dan juga mencari bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka diantaranya yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu bertahanus, berdiam diri di gua seraya meminta kepada pencipta alam semesta ini agar memberikan petunjuknya. Dan ini persis hampir sama seperti proses awal terjadinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memohon kepada Allah minta petunjuk siapa Allah itu, Tuhan itu siapa. Perjalanannya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mencari siapakah Tuhan. Kenapa yang disembah itu malah patung bikinan bapak saya? Nah ini kan bertanya-tanya Ibrahim alaihissalam. Orang mungkin, makanya kemudian Nabi Ibrahim membuat huru hara gitu. Patungnya sing gede-gede dijarke, sing cilik-cilik diturungi, diremui. Nah begitu dilakukan persidangan oleh masyarakat, maka Nabi Ibrahim alaihissalam karena tertuduh, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengajukan pertanyaan yang sangat logis. Pastilah di antara mereka yang paling besar itulah yang menghancurkan yang kecil-kecil ini. Tanya saja yang masih utuh itu kalau itu adalah Tuhan. Begitu. Karena apa? Karena tampaknya dikalungkan terhadap lehernya berhala yang paling besar. Dan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dipermuliakan Allah, kadang masyarakat jahiliyah yang seperti ini juga mendatangkan pertanyaan-pertanyaan, kegelisahan yang ada di dalam diri seorang Rasul. Makanya kemudian Nabi bertahan di Gua Hira. Kemudian sampailah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam utusan Allah yaitu malaikat Jibril untuk memberikan wahyu yang sekaligus dalam wahyu tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terangkat sebagai Nabi dan Rasul. Hal inilah yang dipahami oleh para ulama melalui hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga di dalam riwayat Imam Bukhari yang sangat panjang dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah, kalau mendekati masa-masa kenabian, di antara yang diceritakan oleh baginda Rasul kepada Aisyah, yaitu ada namanya ibarat kata shadiqul ru'yah.
yaitu ada semacam penampakan yang nyata, yaitu ada batu tersebut mengucapkan salam kepada Nabi. Dan ini termasuk tanda-tanda kenabian yang sudah banyak dicatatkan di dalam kitab-kitab Samawi sebelum datangnya Islam. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka itu di antara perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjemput wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, tentu ini adalah proses yang tidak mudah ya bagi seorang Rasul, di mana di masa 40 tahun adalah masa kematangan seseorang di dalam menemukan jati dirinya, terutama yaitu adalah urusan kebertuhanannya, karena seorang yang berusia 40 tahun sesungguhnya dia harus sudah memperhatikan ya dari mana asalnya berada dan akan kemana dia akan pulang ya. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang menjadikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pertanyaan yang memunculkan kemudian semangat untuk mencari kebenaran tersebut karena tidak didapati di dalam kehidupan bermasyarakat. Cara wong-wongan iki ora koyo ngeten iki. Mosok iya sik digawe disembah. Mosok iya ada perbudakan padahal sama-sama manusia, ada manusia yang diangkat setinggi-tingginya, ada manusia yang direndahkan serendah-rendahnya. Pasti bukan ini kebenaran itu. Nah, ini kemudian oleh baginda Rasulullah SAW menjadi satu bahan penggalian dari kebenaran itu sendiri. Dan Bapak Ibu sama yang dimuliakan oleh Allah, ya ini beberapa riwayat singkat ya terkait dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dari pra kenabian sampai masa kenabian awal, yang kemudian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditetapkan oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul di usia yang ke-40 tahun yang sering kita dengar. Maka di situ juga menjadi teladan bagi umat Nabi nuwun sewu langkung-langkung ingkang kados kula menika mendekati usia 40 tahun supados ini menjadi perhatian di antara orang yang belajar sirah nabawiyah ya, hikmah yang harus diambil satu adalah supaya menguatkan keimanannya kepada Nabi. Sebab ketika nanti orang itu berada di alam barzah akan ditanya manabiyuka, setelah marabbuka manabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Maka orang yang tidak berusaha mengenali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha kangelan jawab siapa nabimu. Kenapa? Karena tidak adanya kemantapan di dalam jiwa. Orang otak yakin. Pokoknya ditakoni ngoten niku napa meniku blak-blak oh ya sapa ya ketok iki mbiyen iki ya nabi kok ya ketok aku iki sok melu selawatan ki lho. Nah, malaikat ora nampa jawaban non sewu bahasane mencela-mencela ngoten niku ora mantep gebuk-gebuk kan. Nah, harus mantep. Nabi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tahu sejarahnya? Masa yang panjang kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala utusan. Yang utusan itu sebagai nabi yang terakhir yang menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril ya, diturunkan yang awal di Gua Hira. Kemudian Nabi menerima mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bangkit dari selimutnya supaya memberikan peringatan kepada umat manusia agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa. Nah, itu yang kita tahu. Mantap, Bapak Ibu. Nanti bukti yang ketiga, ketika ditanya di alam barzakh nanti apa agamamu, dinil Islam, agamamu Islam. Kenapa agama Islam? Ini agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa buktinya? Nah, disitulah kita mempelajari sirah nabawiyah. Kita mengikuti jejak Nabi. Nabi itu juga di dalam dirinya oleh Allah disematkan laqad ja'akum rasulun uswatun hasanah. Karena di dalam Nabi itu, di dalam Rasulullah terdapat teladan yang baik, mulai cara kita berakidah, ibadah dan bermuamalah agar supaya kita mengikuti jejak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelahnya kita akan mengambil hikmah belajar sirah nabawiyah itu apa? Mendapatkan pelajaran yang agung
Betapa mulianya sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk dirinya sendiri, tetapi kecintaan Nabi kepada umatnya sungguh sangat luar biasa. Kalaulah Nabi hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tatkala Nabi sudah diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam surganya cukup. Ngapa ngurusi umat sing angel kandang ini kan betul ya. Akan tetapi cintanya Nabi kepada umat, inilah perjuangan Nabi kemudian di dalam berdakwah. Maka peristiwa turunnya wahyu yang pertama ini pulang diceritakan kepada Khadijah. Khadijah kemudian mengkonsultasikan dengan saudaranya, kemenakannya, yaitu Waraqah bin Naufal, karena beliau adalah pendeta yang memegang teguh kepada kitab-kitab samawi. Kemudian diceritakannya, oh kalau kejadiannya seperti itu, kata Waraqah, sungguh suamimu dalam bahaya. Dikatakan malah dalam bahaya bagaimana? Suamimu akan terusir. Loh kok malah terusir gitu pripun Bang Barnabi kaya ngoten niku berita besar. Kenapa? Itulah yang dahulu diturunkan ya, namus kepada Musa alaihissalam. Namus itu adalah malaikat Jibril. Karena ternyata sudah tercatat di dalam kitab-kitab samawi bahwasanya siapa yang menerima mandat kenabian, dia akan terusir nanti dari kaumnya. Dan betul nyatanya setelah Nabi menerima amanah dakwah dari Allah, mengajak manusia kepada ketauhidan, Nabi terusir dari kota Mekah. Bahkan Waraqah bin Khalid menyatakan, sungguh kalau saya disampaikan umur saya ya sampai masa itu tiba, maka saya yang akan melindungi dan menolong suamimu wahai Khadijah, anak keponakan, anak dari pamanku. Nah, tetapi tidak lama selang dari waktu itu Waraqah bin Naufal kemudian meninggal dunia. Maka semakin mantap Khadijah radhiyallahu anha menerima kabar itu bahwa suaminya adalah nabi dan rasul utusan. Maka di situ kemudian Khadijah radhiyallahu anha mengikrarkan diri, seluruh hidupnya, seluruh hartanya didedikasikan untuk mengurusi, untuk mendanai semua perjuangan Nabi. Karena sudah sangat nyata bahwa akan habis biaya yang sangat banyak dan perjuangan yang tidak terkira. Sehingga tatkala wafatnya Khadijah, lebih 1 tahun sebelum masa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, Khadijah itu dalam keadaan yang sangat miskin. Padahal dahulu diceritakan Khadijah adalah orang yang sangat kaya raya, sepertiga perekonomian Jazirahul Arab. Ada kekuasaannya yang paling kuat adalah perekonomian alias harta yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid. Ya, tetapi meninggalnya Khadijah meninggal dalam keadaan sangat miskin. Maka dalam sebuah riwayat yang sahih Nabi SAW bertanya kepada Khadijah, ya Khadijah, apakah kau menyesal menikah denganku? Sungguh kau dahulu adalah orang yang sangat kaya raya dan hari ini kau adalah orang yang sangat tidak punya. Ya, jawaban yang sangat mencengangkan. Napa wahai suamiku Rasulullah, seandainya saya punya harta yang lebih banyak dari ini, aku akan dedikasikan semuanya untuk perjuangan dakwahmu itu. Bahkan seandainya saya sudah mati dan sudah menjadi tulang saya ini masih bisa untuk membantu perjalanan dakwahmu, ambil tulang saya. Ya. Dalam riwayat yang lain, seandainya kau butuh untuk ranting, ya, dan ranting itu tidak kau temukan hanya tulangku yang tersisa yang bisa untuk membantu atau membuat ranting jembatan yang akan kau lalui, pakai tulangku untuk kau lalui sebagai jalan dakwah. Khadijah radhiyallahu anha. Nggih. Biyen sugih dan napa menika bondone telas dikira dakwahi Kanjeng Nabi. Iki bareng ngoten niku Nabi nggih tanglet kira-kira bojoku nyesel apa ora, bojo karo saiki tetekan ngene iki. Nah, ditanglet dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Piye Bu? Kira-kira jenengan apa kula boten iki dunya tetek iki wis sugih banget ya ngoten. Apa-apa aku wis ikhlas. Nek ono aku duwe luwih tak pene kabeh. Wah, itu luar biasa tadi. Insyaallah ini juga terjadi di dalam ibu-ibu jamaah pengajian satu sore Ahad. Nah, kita insyaallah. Ibu, anu ya sesuk tanggo nyumbang masjid yo.
malah rasa sok-sokan banget ambil njaga gue mangan ya angel orang kan lagi larang-larang kabeh udah tak melu-melu nyumbang wis ben sugi-sugi wae sing nyumbang. Nah, kadang-kadang kita sama tanya kita. Makanya Bapak Ibu ingat Ibu muliakan Allah beberapa perjalanan sirah nabawiyah dari kita Rasulullah SAW. Semoga kita dengan mempelajarinya menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena orang yang cinta dengan Nabi, kata Nabi, anta ma'al man ahbabka, engkau akan bersama dengan siapa orang yang engkau cintai. Masih ada waktu kira-kira seperempat, monggo menawi wonten ingkang badhe dipun nuju pirsa. Monggo syukur mungkin nek dumugi maghrib niki maghrib jam berapa? Nah, pas di setengah 6 nah, kita sholat berjamaah. Nggih, jamaah mriki. Nek pun sampun kumandang adan, nuwun sewu saenipun menika supados sen sholat jamaah dulu. Ya, kita ambil keutamaan. Nah, karena meninggalkan tempat sholat ketika adzan sudah berkumandang ini termasuk keingkaran kepada baginda Rasul, kemaksiatan langsung kepada baginda Rasul. Ya, bahkan dalam riwayat Imam Ibnu Majah, ya, termasuk nuwun sewu ciri-cirine nuwun sewu yang munafik niku lagi kumpul-kumpul ke masjid, ini pas adzan malah lunga. Nah, niki saged terjumus ke dalam sifat kemunafikan. Ini aja kondur rumiyin nggih monggo saniki konduri. Ning monggo dibikak sesen tanya jawab apabila wonten ingkang kepengin pirsa. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Bapak Ibu para yang mau ditanyakan. Monggo Bapak Ibu. Dan Waalaikumsalam. Saya pernah di teman saya menyatakan, saya pernah ditanyakan, kamu pernah nggak ke Gua Hiro? Belum pernah. Dan saya waktu itu belum pernah mudah ya. Gua Hiro itu kecil loh. Terus kok bisa ya Nabi Muhammad yang besar, yang tinggi besar seperti itu masuk ke dalam Gua Hiro? Muhasabah diri seperti itulah, bertapa lah istilahnya. Kemudian juga istri beliau Ibunda Khadijah juga datang di situ. Ya, pernah menghampiri. Nah itu saya cuma diam aja Ustaz, karena belum tahu jawabannya. Nah itu mohon pencerahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dulu. Ya, Gua Hira itu terukur tidak besar memang, tapi cukup untuk dimasuki sosok manusia. Ya, karena lebarnya itu panjangnya 4 hasta. Ya. Kemudian tingginya 1,75 hasta. Ya. Ya, cara diukur niku nek kula nate mriko niku cukup bagi seseorang untuk melaksanakan sholat walaupun tidak bisa berdiri tegak. Jadi hanya sebatas seperti semacam lorong. Tapi kalau untuk tidur berbaring cukup, karena panjangnya 4 hasta. 4 hasta itu berapa gitu? 1 hasta itu kurang lebih 1 meter nih, 1 bentangan. Apa lagi jenisnya ini? Depo gitu. Nah itu panjangnya kurang lebih 4 depan. Nah, kalau tingginya cuma 1,5, 1,7 hasta. Nah, tidak segini tambah sedikit. Memang untuk sholat secara berdiri sempurna agak kesulitan, agak jongkok sedikit. Dan sampai saat ini termasuk banyak, walaupun saya tidak menemukan riwayat di situ disunahkan untuk berzikir, berdoa ataupun melaksanakan sholat, tetapi banyak yang berkunjung ke Gua Hiro itu melaksanakan sholat. Ya. Terutama yang dari beberapa saya tanya itu rata-rata itu dari Turki. Saya nggak tahu kenapa dasarnya. Bahkan simbah-simbah pakai krap nih. Ada yang menguatkan diri, memberanikan diri, kuat nanjak sampai ke Gua Hiro. Padahal saya dengan teman saya saja nanjak itu udah boleh gitu. Lutut saya sampai gemetaran saking terjangnya. Tapi semangatnya, di antaranya itu masyarakat Turki itu kesana kok luar biasa. Saya juga nggak sampai tanya karena orang dong bahasannya ya. Kenapa alasan mereka seperti itu? Tapi kalau tempat Gua Hiro itu seperti itu. Nah di slide ini tadi nih bisa pakai proyektor, saya tampilkan fotonya. Ini dari Gua Hiro sampai ke Masjidil Haram, plus lubang Gua Hiro-nya itu. Memang bukan semacam kayak gua yang lorong panjang itu bukan.
itu hanya seperti kayak batu-batu yang bertumpuk, yang tumpukan batu itu kemudian terbentuk lorong yang tidak terlalu besar. Ini kewau ukuran lorong itu kurang lebih 4 hasta, panjangnya dan tingginya 1,7 hasta. Bawah nafsu. Dan peramaan Nabi kalau dalam ensiklopedia Rasulullah itu kan Nabi itu digambarkan, Nabi itu memang perawakannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nabi tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Nabi cukup pas. Nabi itu cukup pas. Bahkan Nabi itu awalnya boten gemuk. Nabi itu badannya Nabi itu, nah digambarkan perut Nabi itu seperti batu yang bertumpuk, sispek, tahu nih. Nah itu sunnah Nabi itu kalau ada bapak-bapak yang badannya ingin kekar seperti Nabi itu memang sunnah Nabi. Ini nggih saniki bapak-bapak nggih rata-rata nggih kepengin perutnya seperti batu nih, batu kali dulu. Karena angel aja jadi petang gitu. Nah, Allah besar, enggak. Masih ada Bapak Ibu? Bapak-bapak ada yang mau ditanya? Masih ada? Benar-benar? Enggak ada. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, begitu pemikiran tadi pemaparan beberapa kajian tentang perjalanan Nabi Rasulullah SAW. Semoga menambah keimanan kita kepada Allah, menambah keimanan kita kepada baginda Rasulullah SAW, dan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu banyak kitab sejarah Nabi. Cuman yang kita bahas adalah Sirah Nabawiyah karena dari Syekh Saiful Rahman Al-Mubarakfuri. Dia adalah pemenang catatan penulis sejarah Nabi. Ada banyak sekali. Jadi saya pas ikut kajian sirah itu sing digawake guru-guru niku sak tumpuk ngeten iki. Lah kalau maca siji bengkung lek memahami ngoten iki ora paham-paham. Nah, mulai digawani sampai ngoten niku. Karena memang ada penulisan sejarah itu yang sederhana, ada juga penulisan sejarah yang rada rumit dipahami kok. Insyaallah biidznillah dengan izin Allah semoga kita diberikan kefahaman dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam mustaghfir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.